Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahmi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi untuk mempresentasikan makalah. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian akuntansi dan perusahaan. Baik, yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud akuntansi? Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan suatu entitas atau organisasi untuk tujuan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Adapun perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Baik, itu saja penjelasan singkat pengantar akuntansi dan perusahaan. Baik, kita beralih ke materi yang kedua, yaitu menganalisis transaksi. Apa sih analisis transaksi itu? Analisis transaksi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari berbagai transaksi seperti pemasukan, pengeluaran, biaya operasional, pajak, sehingga pembelian aset. Kemudian transaksi sendiri ada 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, transaksi dengan kreditor, dan transaksi dengan penyedia nilai tambah. Adapun langkah-langkahnya itu identifikasi transaksi, dokumentasi transaksi, pengkodean transaksi dan jurnal umum, posting ke buku besar, penyesuaian, persiapan laporan keuangan, analisis, kesimpulan, dan pelapor. Baik, itu saja penjelasan singkat tentang analisis transaksi. Baik, langsung saja kita ke materi kedua, yaitu proses penyesuaian akuntansi. Baik, proses penyesuaian akuntansi adalah proses menyesuaikan transaksi-transaksi yang dilakukan pada masa lalu dengan masa sekarang sebagai bagian dalam proses penyusunan laporan keuangan. Adapun cara proses penyesuaian akuntansi yaitu yang pertama, akuntansi akrual dengan mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. Sebagian besar perusahaan menggunakan dasar akrual. Yang kedua, akuntansi dasar kas. Akuntansi dasar kas hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas. Akuntansi dasar kas ini mengabaikan piutang-utang dan penyusutan. Akuntansi dasar kas juga hanya digunakan oleh perusahaan yang sangat kecil. Baik, ini saja penjelasan singkat tentang proses penyesuaian akuntansi. Baik, langsung saja kita beralih ke materi keempat, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tindakan akuntansi dalam perusahaan dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun kalender. Nah, tindakan akuntansi yang dimaksud di sini yakni mulai dari identifikasi, analisis, dan mencatat. Adapun tahapan siklus akuntansi yaitu yang pertama adalah analisis transaksi, yang kedua mencatat transaksi di jurnal, yang ketiga catat transaksi ke buku besar, yang keempat siapkan neraca yang belum disesuaikan, dan yang kelima memeriksa keakuratan lembar kerja. Baik, itu saja penjelasan singkat tentang siklus akuntansi. Baik, langsung saja kita mengalih ke materi kelima,
yaitu akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Adapun ciri-cirinya yaitu kegiatan utama adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa. Yang kedua, tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, memiliki gudang atau toko untuk menyimpan barang. Yang keempat, memiliki jaringan distribusi. Yang kelima, memiliki sistem pembayaran untuk memiliki pembayaran. 7, memiliki sistem inventory. 8, menjual produk yang berbeda. Adapun siklus akuntansi dagang adalah proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang untuk periode tertentu. Pada umumnya, siklus perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi hingga penyusunan laporan keuangan perusahaan, dilanjutkan dengan neraca yang ditutup, dengan menutup jurnal hingga jurnal pembalik. Baik, ini saja penjelasan tentang perusahaan dagang. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-6, yaitu persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dan adapun klasifikasi persediaan yaitu yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi dan atau perjalanan. Yang ketiga, dalam dalam bentuk perlengkapan, yaitu untuk digunakan dalam proses produksi. Adapun sistem pencatatan persediaan yaitu 1. Sistem periodik, dan yang kedua sistem permanen. Baik, ini saja penjelasan singkat tentang persediaan.